Kisah Orang Kudus hari ini, tanggal 25 April adalah Santo Markus, penulis Injil. Oh ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa hidupi juga loncengnya ya. Dadah, silakan menonton. Markus hidup pada zaman Yesus. Ia bukan salah seorang dari ke-12 Rasul Kristus, melainkan saudara sepupu Santo Barnabas Rasul. Markus menjadi terkenal karena ia menulis satu dari keempat Injil. Sebab itu ia disebut pengarang Injil. Injil Markus cukup singkat, tetapi memberi banyak keterangan terperinci yang tidak terdapat dalam Injil lainnya. Ketika masih muda, Markus pergi bersama dua rasul besar, Paulus dan Barnabas, dalam suatu perjalanan kerasulan untuk mewartakan ajaran Yesus pada bangsa-bangsa lainnya. Namun sebelum perjalanan berakhir, tampaknya Markus berselisih dengan Paulus. Markus mendadak kembali ke Yerusalem, meninggalkan Paulus dan Barnabas di Pamfilia. Hal ini menyebabkan Paulus dan Barnabas berselisih. Paulus dan Markus akhirnya dapat mengatasi perselisihan mereka. Malahan, dari penjara di Roma, Paulus menulis, "Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku." Markus juga menjadi murid kesayangan Santo Petrus, paus pertama kita. Petrus menyebut Santo Markus sebagai anakku. Karena itu, sebagian orang beranggapan bahwa dengan ini Petrus hendak mengatakan bahwa dialah yang membaptis Markus. Markus ditabiskan sebagai uskup dan diutus ke Alexandria, Mesir. Di sana ia berkarya dengan gemilang dan mempertobatkan banyak orang. Markus dianggap sebagai pendiri gereja Alexandria yang sekarang menjadi gereja Koptik. Markus disebut sebagai paus pertama gereja Koptik. Bagian-bagian liturgi gereja Koptik dapat ditelusuri kembali ke Santo Markus sendiri. Dia juga dihormati sebagai pendiri kekristenan di Afrika. Menurut tradisi, Markus akhirnya harus mengalami penderitaan yang panjang serta menyakitkan sebelum ia wafat sebagai martir pada tahun 68 di Alexandria. Pada tahun 828, jenazah Santo Markus dicuri dari Alexandria oleh seorang pedagang Venesia dan dibawa ke kota Venesia. Seluruh rakyat Venesia menyambut kedatangan relik tubuh orang suci ini dan segera menjadikannya sebagai santo pelindung bagi kota mereka. Sebuah basilika yang indah kemudian dibangun di kota Venesia sebagai tempat penghormatan bagi Santo Markus. Pada bulan Juni tahun 1968, Paus Koptik Cyril ke-6 dari Alexandria mengirimkan delegasi resmi ke Vatikan untuk menerima kembali relik dari Santo Markus dari Paus Paulus ke-6. Delegasi ini terdiri dari 10 metropolitan, uskup agung, dan uskup. 7 diantaranya adalah uskup Koptik dan 3 uskup gereja Ethiopia, serta 3 pemimpin awan gereja Koptik. Delegasi dari Afrika menerima relik Santo Markus pada tanggal 22 Juni 1968. Keesokan harinya, mereka merayakan liturgi bersama Paus di Kapela Santo Athanasius di Roma. Para metropolitan, uskup dan imam delegasi semua berpartisipasi dalam liturgi tersebut. Relik kemudian dibawa kembali ke Alexandria dan disemayamkan di Saint Mark Coptic Orthodox Katedral Alexandria, Mesir. Gereja katedral Koptik ini dibangun di atas sebuah gereja yang pernah dibangun oleh Santo Markus sendiri di tahun 60.